Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wahdahu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah rahimakumullah, setelah kita menyanjung, memuja dan memuji kehadirat Ilahi Rabbi serta memohonkan agar supaya salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada panutan kita semua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, kembali para khatib mewasiatkan khususnya terhadap dirinya sendiri dan umumnya terhadap sidang Jumat rahimakumullah, agar senantiasa kita selalu berupaya untuk meningkatkan iman dan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman dan sebenar-benar takwa. Keimanan dan ketakwaan yang betul-betul diaplikasikan dalam setiap aspek hidup dan kehidupan kita sehari-hari, mengacu kepada apa-apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan direfleksikan dengan baik dan benar oleh para sahabat ridwanullah ajmain. Jemaah Jumat rahimakumullah, hari ini kita berada di satu bulan, yaitu adalah bulan Rajab, bulan yang mengingatkan kita kepada kejadian-kejadian sebelum daripada Rasulullah telah diisrakan dan juga kemudian ada setelah Rasulullah diisrakan. Satu bulan yang juga Allah kemudian itu adalah kuatkan dengan satuan surah yang justru kemudian itu ada dinamai surah itu adalah surah Al-Isra, di mana para ulama kemudian adalah dengan kemudian ada surat ini, kemudian kata para ulama ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah akan dimi'rajkan. Jangan coba rahimakumullah. Mari kita lihat kemudian adalah apa yang menjadi kemudian latar belakang sebelum kejadian-kejadian sebelum Rasulullah itu adalah kemudian adalah Isra Mi'raj. Beberapa kemudian saat sebelum kemudian adalah Abu Thalib itu wafat, maka istri beliau itu adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha itu wafat. Beliau sangat sedih ketika istrinya yang tercinta itu adalah wafat. Namun demikian, tidak lama kemudian ada juga kemudian pamannya, orang yang melindunginya daripada kejahatan-kejahatan orang-orang Quraisy pada saat itu, justru ada Abu Thalib wafat dalam kekafiran. Rasulullah SAW hadir, itu adalah Rasulullah SAW hadir itu adalah ketika sakratul maut. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun ahajju laka indallah. Wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah yang akan aku jadikan tuntutan ini di hadapan Allah.
Akan tetapi kemudian di samping daripada kemudian adalah Abu Thalib, itu ada juga kemudian adalah Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lain-lainnya. Hingga mereka mengatakan, ya Abu Thalib, apakah engkau adalah sudah membenci agama Abdul Muthalib? Maka kemudian Abu Thalib pada diam. Abu Thalib kemudian diam sampai kemudian Rasulullah mengulang kembali. Mereka pun mengulang juga kata-katanya. Sampai kemudian Abu Thalib tidak mengucapkan apa-apa. Dalam sebuah riwayat lain, Al-Fadl Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu dan menyatakan, aku melihat bahwa Abu Thalib mengucapkan sesuatu, akan tetapi ketika terdengar oleh Rasulullah SAW, Rasulullah menyatakan, tapi aku tidak mendengarnya. Masya Allah, kecintaannya Rasulullah SAW walaupun sedang bersedih, tapi tetap saja tidak ada yang lebih dicintainya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian Abu Thalib kemudian mati dalam kekafiran. Dua orang yang kemudian beliau cintai, kemudian adalah wafat. Ya. Lalu kemudian beliau sangat bersedih, kata para ulama. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menghiburnya. Itu adalah dengan mengisrakannya dan kemudian mengi'rajkannya. Hal ini adalah kemudian Allah santumkan hal ini adalah di dalam surat Al-Isra, di mana Rasulullah SAW kemudian diisrakan dari Baitullah Muharram kepada Masjidil Aqsa. Ya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Yang dimana kemudian itu adalah di situ kemudian ada banyak kemudian itu ada keberkahan dari Allah. Setelah Rasulullah diisrakan, di mana di Masjidil Aqsa kemudian ada di situ kemudian ada para nabi. Wallahu a'lam, apakah di sini adalah ruhnya atau bagaimana kita tidak tahu. Akan tetapi kemudian Ahlussunnah wal Jamaah kemudian adalah hanya memahami kemudian itu adalah kemudian kabar dari Rasulullah SAW. Ya, di mana kemudian ketika kabar itu adalah sudah sahih, kesahihannya tidak boleh kita kemudian menolaknya. Lalu kemudian dari Masjidil Aqsa kemudian Rasulullah dimi'rajkan, dinaikkan sampai kemudian ke Sidratul Muntaha. Yang kita inginkan adalah sekarang ini adalah bukan bagaimana adalah proses itu, tapi kemudian adalah apa bekal, apa kemudian adalah dari kemudian adalah setelah ke Sidratul Muntaha itu hanya Rasulullah yang kemudian itu adalah masuk ke Sidratul Muntaha. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Dalam hadis-hadis sahih kemudian adalah kita lihat ternyata kita diwajibkan itu adalah awalnya 50 kali sholat untuk sehari semalam. Namun demikian Allah mengurangi sehingga kemudian itu tinggal 5 kali. Maghrib, Isya, Subuh, Zuhur dan Asar. Diwajibkan kepada kaum muslimin, diwajibkan kepada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk sholat 5 waktu sehari semalam. Akan tetapi dalam hadis sahih menyatakan fadilahnya, keutamaannya, pahalanya sama saja dengan 50 kali. Sama saja. Ini adalah satu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rahimakumullah. Bahkan oleh Rasulullah SAW dari kemudian Sidratul Muntaha itu yang diwajibkan kepada kita adalah salat. Pada dasarnya itu adalah salah satu hal yang sangat hebat. Yang pertama kata Allah Subhanahu Wa Taala bahwa salat adalah kunci solusi daripada kemudian ada semua permasalahan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Jadikanlah oleh kalian semua sabar dan salat sebagai penolong dari semua problematika hidup kalian. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Akan tetapi sabar dan salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jamaah rahimakumullah. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu menyatakan, "Utlu ma uhiya ilaka minal kitabi wa aqimis shalah." Wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan menjauhkan seorang daripada fahsya, yaitu ada kekejian. Yang dimaksud kekejian menurut Ibnu Abbas, ya,
Ibnu Abbas rahimahullah bilang itu adalah zina ya, dan kemungkaran. Tapi kalau kita lihat sekarang, ternyata tidak sedikit orang yang masih melakukan sholat, masih juga kemudian dia melakukan kekejian, masih juga adalah kemudian itu adalah kemudian dalam melakukan juga kemungkaran. Wallahu a'lam. Jangan-jangan dia belum paham itu ada apa hakikat sholat itu sendiri, atau bahkan mungkin belum paham juga kemudian itu adalah bagaimana kemudian adalah sholat yang sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta direfleksikan oleh para sahabat ridwanullah ajma'in. Jamaah rahimakumullah, jika kita mengacu kaitannya dengan Isra dan Mi'raj, itu adalah surat Al-Isra. Di dalam surat Al-Isra kemudian itu adalah mengandung kemudian dalam muatan bahwa Allah semata yang harus kita ibadahi. Akan tetapi ketika kita kemudian dalam beribadah kepada Allah, seakan-akan kita mentauhidkan Allah, kita ibadah padahal hanya kepada Allah semata. Padahal di dalam Al-Isra perintah itu jelas ya. Perintah itu adalah jelas, termasuk di dalamnya itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Akhlak Islam adalah orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena menurut para ulama mufassir adalah kemudian berbuat baik kepada orang tua itu adalah termasuk ibadah. Akan tetapi setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wabil walidaini ihsana." Dan berbuat baiklah kalian semua kepada orang tua kalian. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Kata para ulama kemudian itu adalah jika keduanya, yaitu adalah kedua orang tua itu, jika keduanya sudah lanjut usia dalam pemeliharaan kalian, maka janganlah kalian kemudian berbuat kemudian mengucapkan wala tanharhuma, dan jangan kalian itu adalah juga kemudian itu adalah menghardik kepada keduanya. Para ulama menyatakan menghardik bukan pergilah bapak, pergilah ibu, pergilah nenek, pergilah kakek. Tidak seperti itu. Kata para ulama, yang dimaksud menghardik di dalam Al-Quran itu adalah kemudian adalah suaramu lebih tinggi dari suara orang tuamu. Ya. Itu adalah sudah menghardik kepada keduanya. Masya Allah. Ya. Lalu kemudian adalah kata para ulama, kata Allah kemudian wa qul lahumā qawlan karīma, dan berkata-katalah kepada keduanya itu adalah dengan kemudian adalah kata-kata yang mulia. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan qaulan karima mengandung tiga, kemudian itu adalah mengandung tiga kemudian muatan. Yang pertama layyinan, lemah lembut, thayyiban, isinya adalah baik, biadabin, penuh dengan kesantunan. Jangan cuma rahimakumullah. Jika kita lihat dari sisi ini saja, kemudian adalah kita bandingkan dengan kemudian itu adalah kemudian ada yang ada realita pada kehidupan kita sekarang. Bagaimana akhlak remaja sekarang? Bagaimana akhlak remaja sekarang? Apakah dia menunjukkan bahwa itu adalah umat Rasulullah SAW? Apakah dia menunjukkan bahwa dia sudah paham itu kemudian itu adalah tentang kemudian adalah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW? Karena sesungguhnya kemudian itu adalah berbuat baik kepada orang tua, itu adalah sesungguhnya kemudian itu adalah dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, sampai ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ditanya, "Ya Syekh, engkau selalu mengatakan berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Akan tetapi engkau sendiri ketika ibumu mengajak makan," kata tabi'in, ketika ibumu mengajak makan, engkau tidak mau kemudian makan bersamanya, tapi engkau hanya melayaninya saja. Apa jawabannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Aku khawatir kalau makanan yang aku ambil itu sudah dilirik oleh ibuku. Masya Allah. Akankah kemudian adalah akhlak yang seperti ini dan muncul kembali kepada umat Islam, pada remaja-remaja Islam, pada anak-anak kita semua? Jemaah rahimakumullah, ini pertanda bahwa ilmu tauhid,
perlu disosialisasikan dengan baik dan benar. Karena pada dasarnya tauhid itu benar, insya Allah kesananya akan benar. Tapi kalau tauhid itu adalah rusak, rusaklah semuanya. Sesungguhnya di dalam kemudian oleh Rasulullah SAW untuk Isra dan Mi'raj itu adalah salah satunya itu adalah surat Al-Isra. Yang muatan yang paling penting di dalam surat Al-Isra adalah mentauhidkan Allah di dalam setiap aspeknya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang betul-betul mentauhid kepadanya. Betul-betul juga kemudian itu adalah sesuai dengan kemudian apapun kemudian kehidupan kita, sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wattabi'in wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini mari kita simpulkan khutbah yang pertama. Salah satu daripada hikmah dan dari Isra dan Mi'raj, maka kemudian kita akan memperbaiki salat kita. Kita akan memperbaiki salat-salat kita sebagaimana kemudian adalah salat yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Rasulullah menyatakan kepada kita, "Inna awwala ma yuhasibu bihil abdi yaumal qiyamah salatuhu." Ya, sesungguhnya yang paling pertama kali dihisab di hari kiamat daripada seseorang adalah salatnya. Kalau salat wajibnya benar dia yang lainnya. Kalau salat wajibnya tidak benar, maka kemudian itu akan dihisab yang lainnya. Kebenaran salat itu adalah bukan saja kemudian itu ada dia telah melakukannya, tapi dia benar kemudian dalam kaifiatnya, benar dalam tata caranya, benar sesuai dengan syarat-syaratnya, benar melakukannya, benar waktunya, dan benar juga di dalam memahaminya. Yang kedua, ternyata di dalam kemudian ada oleh Rasulullah SAW, khususnya ketika kita mengkajinya dalam Al-Quran dan dalam surat Al-Isra, maka yang paling utama daripada itu adalah mentauhidkan Allah. Begitu banyak ayat-ayatnya kemudian adalah Allah Subhanahu wa taala menyatakan adalah la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Ya, janganlah engkau jadikan kemudian itu adalah bersama Allah itu ada ilah yang lain. Begitu beberapa kemudian itu adalah ada di dalam surat Al-Isra ini. Di khutbah yang kedua ini juga mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kepada kita ya, keimanan yang telah ada ini menjadi kemudian lebih lagi besar lagi, lebih kokoh lagi, dan kita juga adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala kemudian menampakkan kepada kita yang hak itu adalah hak dan yang batil itu adalah batil. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihul majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha li wa lakum wa dhkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah